Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ila akhir ayat. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal mahabbah wal muttaba'ah li nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketua DKM serta pengurus Masjid Jami Nurul yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga para sesepuh, para orang tua, para satid, para hujaj, bil khusus guru kita bersama Akhinal Mahbub Ustaz Muhammad Shalihin wa fi hayati. Semoga beliau senantiasa diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak bosan-bosan selalu kita bersyukur kepada Allah, karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah. Di saat kita mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat lahir maupun batin, nikmat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Nikmat zahir ini banyak banget, termasuk indrawi kita ini luar biasa. Mata kita bisa melihat, mulut kita bisa berbicara, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa melangkah, detak jantung kita normal, napas kita alhamdulillah baik. Begitupun nikmat yang tidak terlihat adalah nikmat iman. Nikmat kita punya keyakinan bahwa ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah, patuh terhadap Allah, maka kita senantiasa hidupnya selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita jaga iman kita. Sebagai bentuk rasa syukurnya adalah pengabdian secara totalitas kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dimanapun, tetap kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi tanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud,
Kata Nabi, wahai Abdullah bin Mas'ud, apa pengertian daripada syukur? Kata Abdullah bin Mas'ud, satu, saya selalu memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Karena kalau kita sudah memuji Allah, maka berharap kita dapat pujian juga dari Allah. Itu namanya puji ya qadim alal hadis, pujian Allah kepada makhluk. Kalau kita sudah dipuji sama Allah, maka makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semua memuji kita. Itu keistimewaan kita sibuk dengan membaca tahmid. Makanya ada keterangan, bila kalimat tahmid ini dibandingkan dengan dunia yang kita punya, bukan hanya sepondok timur, dunia beserta isinya kita punya semua itu. Kalau lisan kita tidak pernah memuji Allah, hati kita tidak meyakini bahwa nikmat adalah pemberian Allah, maka dia belum dikategorikan orang yang mau terima kasih kepada Allah. Bahkan dunia yang dia punya itu kecil di mata Allah kalau dia tidak memuji Allah. Tapi kalau sudah sibuk dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillah, walaupun kita nggak punya apa-apa, maka Allah akan berikan kekayaan kalimat ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Makanya kita ini jangan melihat ya dunia seberapa banyak materi yang kita punya, karena belum tentu kaya di mata Allah. Tapi kalau kita terus sibukkan dengan membaca kalimat-kalimat yang disukai sama Allah, di antaranya tahmid tadi, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukurku adalah pertama membaca kalimat tahmid. Yang kedua adalah bagaimana kita mentaati perintahnya. Kita ngerasa dikasih nikmat sama Allah, ya harus patuh, tunduk terhadap aturannya. Biar kita disebut orang syukur nikmat. Yang ketiga, jauhi larangannya. Sekecil apapun itu apa yang dilarang sama Allah, jauhin sejauh-jauhnya. Biar kita ini termasuk orang yang mensyukuri karunia nikmat dari Allah. Yang keempat, kata Abdullah bin Mas'ud, bentuk syukurku kepada Allah adalah tawakal ala Allah, berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah, hidup matinya serahkan kepada Allah, urusan umurnya, urusan kesehatannya, urusan rezekinya, urusan keluarganya, urusan apapun kita serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah cukupkan segalanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Rabiul Awal. Ini perasaan sebulan cepat banget Pak Haji ya. Masih kebayang bulan yang lalu ya kita ketemu begini taklim, ujuk-ujuk sebulan lagi. Kemarin Sofar, sekarang udah Rabiul Awal. Besok Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan lagi Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, amin ya rabbal. Siapa sih yang nggak seneng ketemu sama Ramadan? Bahkan kalau bisa mah tiap bulan dijadiin Ramadan. Ya, karena setelah Ramadan jarang ketemu kolak Pak Haji. Ya. Jarang ketemu makanan-makanan enak. Waktu di bulan Ramadan mah kulkas macam-macam itu bentuk makanan, menu makanan. Rezeki juga sumbernya banyak, bulan Ramadan berkah sih. Masuk Syawal, ini udah 6 bulan kita di Rabiul Awal. Enggak terasa jamaah rahimakumullah. Minta sama Allah, balikna ila Ramadan
Ya Allah, sampaikan umurku ketemu Ramadan. Amin ya rabbal. Bulan Rabiul Awal ini jemaah rahimakumullah, bulan yang bersejarah. Ini istimewanya Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya, rasul-rasul yang lainnya. Nabi Muhammad punya keistimewaan tersendiri. Nabi Muhammad lahir pada malam Senin. Begitupun dalam satu riwayat menerima daripada wahyu Allah malam Senin. Begitupun beliau hijrah ya di hari Senin. Termasuk wafat beliau itu malam Senin dan tanggalnya sama 12 Rabiul Awal. Lahirnya 12 Rabiul Awal, meninggalnya 12 Rabiul Awal. Jarang Pak kita umatnya ketemu ya tanggal yang sama, bulan yang sama. Jarang. Nabi Muhammad tuh benar-benar udah disetting banget sama Allah tuh, benar-benar luar biasa paripurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Nabi Muhammad mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya Allah. Karena memang Nabi Muhammad adalah manusia yang Allah sebelum ciptakan makhluknya, nurnya Nabi Muhammad sudah tercipta lebih dahulu. Bahkan namanya tersanding, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam suatu riwayat yang namanya tiang-tiang arasy itu ada Allah, ada Muhammad. Di situ di pintu surga terpampang Allah Muhammad. Makanya kenapa jemaah rahimakumullah ulama menganjurkan kepada kita tabarukan, supaya bagaimana setiap rumah kita ini ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad. Jangan ada rumahnya orang muslim nggak ada lafaz Allah, nggak ada lafaz Muhammad. Terus sama bismillah. Kalau bisa rumah kita sebelum masuk itu la tadkhulul buyut qabla salam. Jangan dulu masuk ke dalam rumah sebelum memberi salam. Ditulis. Jadi supaya terbiasa menghidupkan sunnah ihya'us sunnah. Buka pintu kan ada sunnahnya. Kita kalau jadi tamu itu sunnahnya memberi salam 3 kali. Kalau kita memberi salam 3 kali nggak dijawab, maka pulang. Jangan keempatnya nggak nyunah. Ya bahkan dianjurkan tuh sunnahnya salam itu pertama nadanya tinggi, sedang, rendah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak dijawab 3 kali pulang. Lah kita dibalik sunnahnya. Waalaikum, waalaikum, waalaikum. Kebalik sunnahnya ini kita. Jadi tinggi, sedang, rendah. 3 kali nggak dijawab, udah pulang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicontohkan. Masuk ke dalam rumah sunnah tuh. Rumah kita ada kaligrafi bahasa Arab. Ada ayatul kursi. Ya kan? Ada lagi surah ayat surah At-Talaq. Seandainya wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ama artinya di bawahnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi tamu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, dipersilakan duduk, dan tamu jangan duduk dulu kalau belum dipersilakan sama majikan. Pak gitu Pak sunnahnya. Terus kalau kita mau jadi tamu jangan pas depan pintu banget, jangan. Waalaikum, dijawab waalaikumsalam, kita minggir dulu Pak. Takutnya sahibul bait lagi pakai baju, ya kan? Jadi sunnahnya jangan, ketika sudah keluar baru kita nemuin, itu adabnya. Ketika sudah dipersilakan masuk jemaah rahimakumullah, silakan Pak duduk. Berjabat tangan. Terus lagi jemaah rahimakumullah, sunnah bagi sahibul bait menyegerakan hidangan buat tamu. Fal yukrim dhaifahu, memuliakan tamu. Ini adalah tanda man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Jadi kalau kita iman kepada Allah dan iman kepada negeri akhirat, falyukrim dayfahu, muliakan tamunya. Baik tamu dekat ataupun tamu jauh, tamu saudara, famili, karib kerabat keluarga, ataupun orang yang memang baru kita kenal. Dipersilakan duduk. Lalu sunnahnya segerakan memberi hidangan yang terbaik. Kalau bapak habis, mohon maaf itu kan kebetulan pagi hari bikin susu nih, tamu datang bersamaan, kita lagi bikin susu, bikinin susu pak. Begitu kita tawarin, pak boleh mau ngeteh apa kopi apa susu pak, ya, luar biasa ya kan. Ditawarin dulu pak. Jadi berikan yang terbaik buat tamu. Kalau memang ada rezeki kita matang gitu kan masakannya, yuk makan bareng-bareng. Karena ini amalia orang soleh. Nabi Ibrahim sering menjamu tamu, Nabi Muhammad juga sama. Ketika kedatangan sahabat, beliau jamu tuh sahabatnya. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahimakumullah, kenapa kita kudu senang sama tamu? Karena ketika tamu datang ke rumah kita, dakhala ma'hu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Tamu datang ke rumah kita itu membawa 1000 berkah dan 1000 rahmat. Makanya semakin banyak tamu datang ke rumah kita, semakin kita ini dapat kecukupan rezeki dari Allah. Makanya Nabi kalau sehari nggak kedatangan tamu pak sedih. Beda sama kita. Lah kita nih kedatangan tamu saben hari 5 pak tekor. Ya, gula habis. Ya, oh teh habis. Mending kalau tamunya ngerti mah gitu ya. Makanya sunnah juga pak kalau kita datang nih berikan hadiah, saling berbagi hadiah. Itu sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperindah rumah kita dengan ayat-ayat Al-Qur'an tadi supaya apa? Menambah pahala buat kita. Tamu duduk sambil nunggu majikan keluar, atau mungkin jamaah rahimakumullah sembari kita nunggu waktu sambil baca tuh ayat kursi, sambil baca tuh sholawat dan lain sebagainya. Ini tambah pahala buat kita. Itu bagusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupkan amaliyah-amaliyah yang memang semua ya dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya sunnah di bulan Rabiul Awal ini, kata Imam Suyuti jamaah rahimakumullah, usahakan pelajari sirah nabawiyah sebagai bentuk rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad. Karena memang di bulan Rabiul Awal ini semestinya kita meningkat rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Karena bulan kelahiran beliau. Mohon maaf, kita menyambut HUT RI, ya kan, ulang tahun kemerdekaan, bagaimana antusiasnya masyarakat, ya kan, dihias itu yang namanya tempat gang, dipasang bendera gitu kan, dicat semuanya, diperindah. Karena apa? Akan menyambut ya HUT RI. Nah kita jemaah rahimakumullah nggak salah, bahkan bagus kalau di bulan Rabiul Awal ini bentuk kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, diperindahlah diri kita, diperindah pakaiannya, diperindah akhlaknya, diperbaiki segala tatanan apapun. Apalagi tradisi kita, mohon maaf, di negeri kita khususnya setiap bulan Rabiul Awal mengadakan peringatan Maulid Nabi. Itu kata ulama sah-sah saja. Karena memang jamaah rahimakumullah, yang namanya peringatan Maulid Nabi itu di dalamnya adalah dibacakan ayat Al-Qur'an. Di dalamnya dibacakan sholawat kepada Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga, kita mendengarkan yang namanya mustami, adalah wejangan nasihat alim ulama. Bagaimana di situ membaca sirah nabawiyah dari mulai Nabi Muhammad dalam kandungan ibundanya, begitupun dijelaskan diterangkan nasab Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad masa kanak-kanak, remaja, dewasa, masa tua beliau, begitupun bagaimana dakwah beliau. Itu diceritakan oleh ulama yang dalam kondisi tadi itu peringatan Maulid Nabi, hikmahnya
bagaimana jamaah dan mustami menyerap ilmu sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu di dalamnya ada sedekah. Ada yang punya rezeki nitip aqua, nitip makanan buah-buahan. Syukur-syukur ada rezeki lebih, kita makan bersama. Nah, kalau kita orang Arab tradisi makan kebuli, ya kan? Itu kan bernilai sedekah semuanya, bernilai kebaikan di dalamnya. Jadi nggak ada unsur yang bertentangan dengan syar'i. Begitupun ada doa bersama di dalamnya. Banyak hikmah yang kita dapat dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Suyuti, di bulan Ramadan pelajari sirah nabawiyah. Begitupun rasa mahabbahnya ditingkatkan dengan apa? Dengan banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya rahimakumullah, Nabi sampaikan, aina ma kuntum, di mana saja kamu berada, fasallu alayya, bersolawat kepadaku, fa inna sholatukum tuballighuni, karena sesungguhnya sholawat kamu sekalian sampai kepadaku. Ada malaikat yang menghantarkan itu sholawat kita di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi juga sama menjawabnya, salam kembali buat si Fulan dan juga orang tuanya yang membaca sholawat kepadaku. Maka di bulan Rabiul Awal ini perbanyak baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi ada sebagian orang mengatakan memperingati kelahiran Rasulullah itu bid'ah karena nggak ada contohnya dari Rasul tidak memperingati tentang dia. Gimana itu Pak? Ya, kembali kepada tadi saya sampaikan, selama di dalam peringatan itu ada beberapa poin tadi yang saya sampaikan. Ada Al-Quran dibaca, ada sholawat Nabi dibaca, ada sirah nabawiyah dibaca, ada sedekah gitu kan, lalu kita makan istimewa bersama-sama, lalu doa bersama-sama demi kebaikan lingkungan dan negara dan umat muslim di seluruh dunia. Ini bukankah membawa maslahat bagi kita dan tidak ada madarat di sana, kecuali di dalam peringatan Maulid Nabi ini jemaah rahimakumullah, artinya berlebih-lebihan. Ya kan, berlebih-lebihan di situ artinya ada unsur kesyirikan. Mohon maaf, seperti mungkin harus apa gitu kan, nyuci, ya kan, apa pusaka zaman dulu dan lain sebagainya. Yang kita yakinin di rumah kita ini membawa sesuatu kelebihan. Ini yang tidak boleh. Begitu. Selama kita memang artinya tadi beberapa poin yang saya sampaikan itu nggak ada masalah. Jadi jangan meyakini di dalam Maulid ini sesuatu yang kita berlebihan, ya, dalam kegiatannya. Seperti mungkin di situ adanya hiburan yang berlebihan sampai membuka aurat, itu yang bid'ah. Ya, ada kumpul dengan perempuan yang beda, ya kan, lawan jenis, lalu di situ bukan mahramnya berkumpul, asik-asik dia ya bersukaria. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau tadi saya katakan itu sah-sah saja. Begitu Pak Haji? Haji Karim pernah mengalami Pak. Ya. Jadi suatu ketika beberapa tahun yang lalu itu lama ya, beliau belum jadi ketua DKM. Beliau mengantarkan surat undangan ke salah satu masjid yang ada di sekitar kita. Beliau titip, ini undangan, kami diduga mengadakan acara ini. Tolong titip sampaikan ke Pak Ketua DKM. Ya. Yang menerima buat Ketua DKM, saya kenal karena itu teman saya. Ketua DKM ini juga saya kenal. Masjidnya juga nggak jauh dari kita. Ketika beliau menyampaikan surat itu, ini kesempatan satu orang. Kesempatan satu tuh. Enggak sudah jelas itu nggak sana anak kan. Bisa. Beliau mengatakan ini apa? Oh nggak bisa ini. Nggak ada contohnya dari Rasul. Ya. Nggak bisa. Itu langsung disobek katanya ya, tapi saya nggak lihat. Ya, yang nyobek. Tapi langsung disobek surat itu. Oh. Jadi dia ini. Makanya sampai hari ini Pak Haji Tri ya, mangkal banget sama orang itu. Oh iya. Itu teman baik saya pada saat itu. Iya. Jadi gini aja Pak, kita menyikapi permasalahan khilafiyah ini sampai akhir zaman pasti ada. Makanya kita komitmennya yang penting ada dasar dari para alim ulama. Imam Suyuti kurang apa seorang ulama besar. Ya kan, begitupun para ulama-ulama yang lainnya.
Kalau kita baca sejarah jamaah rahimakumullah, ya mungkin kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi, ya kan, penggagas bagaimana di saat itu lemahnya semangat umat Islam melawan tentara, ya kan, salib, kaum salib Nasrani. Dengan semangatnya Salahuddin Al-Ayyubi mengompak para mujahid muslim, ternyata bangkit. Dan ternyata pada tahun itu kemenangan umat Islam dengan dibacakannya sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Islam bagaimana sampai di kota Mekah, Madinah dan di seluruh penjuru dunia ini tidak serta-merta, ya kan, begitu saja. Tapi butuh waktu. Bayangin 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah dakwah Nabi Muhammad. Habis waktunya Pak, siang hari, jarang kumpul dengan keluarga Nabi Muhammad. Berdakwah bagaimana Islam itu sampai ke hatinya orang yang ada di muka bumi ini. Makanya kalimatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata mufasir bahwa lil alamin ini maknanya bagaimana Islam kudu sampai kepada semua orang yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali. Itulah misi Nabi Muhammad. Makanya hadirin, kalau kita lihat sejarah Nabi Muhammad, mohon maaf, beliau ini semasa hidupnya habis waktunya untuk Islam. Jarang Pak yang namanya santai itu Nabi, jarang. Nggak ada bahkan. Yang ada kalau pagi beliau bergegas dakwah dengan para sahabat. Apalagi dulu masa-masanya perjuangan Islam di kota Mekah. Nabi Muhammad jamaah rahimakumullah, ketika beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala di usia 40 tahun setelah menerima wahyu dari Gua Hira, bagaimana Nabi sering, ya, beliau meninggalkan rumahnya, seringkali berada di Masjidil Haram. Beliau seringkali sujud, seringkali ibadah kepada Allah. Dan pertama kali perintah sebelum sholat 5 waktu sebelum beliau mi'raj adalah sholat tahajud. Jadi sebelum sholat 5 waktu itu Nabi sudah diwajibkan oleh Allah untuk tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Makanya Nabi habis waktunya untuk di Masjidil Haram, melakukan sholat di sana, qiyamul lail di sana jamaah rahimakumullah. Bahkan di rumah pun sama, sholat juga. Di mana-mana Nabi selalu sholat jamaah rahimakumullah. Istirahatnya Nabi dalam satu riwayat adalah sholat. Enggak seperti kita, istirahatnya kita ya baringan gitu kan, nyantai, ngobrol sama keluarga. Nabi enggak gitu. Nabi istirahatnya sholat. Jamaah rahimakumullah, kita lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad ketika beliau sedang ibadah sholat jamaah rahimakumullah di Masjidil Haram. Abu Jahal melihat, memang punya rencana nih bagaimana supaya Muhammad nih berhenti ibadah di sini. Maka dari siang hari Abu Jahal menyiapkan batu di atas bukit untuk menimpuk, untuk menghantam daripada kepalanya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ketika Nabi Muhammad sedang menikmati sujudnya, sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, Abu Jahal langsung diam-diam mengambil batu. Ketika diambil tuh batu atas izin Allah, di depan Abu Jahal sesosok harimau yang besar. Dia dengan menunjukkan wajah yang marahnya akan menerkam, akan menghantam, akan menyerang Abu Jahal dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka batu itu pun dilepaskan dan tidak jadi Abu Jahal menghantam daripada keinginan niatnya untuk ia mengganggu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain jamaah rahimakumullah, ya tidak sekali, 2 kali, 3 kali Abu Jahal gagal, ya, untuk pertama kali. Abu Jahal nyuruh orang, kamu nanti datang ketika Nabi, ya, ketika Muhammad sedang sujud, ketika Muhammad sedang ibadah, kamu ikat itu lehernya dengan usus onta, ya, sampai tidak ada daya kekuatan. Ini dibayar Pak. Ini orang nurut sama Abu Jahal, dia nyari usus onta yang masih berlumuran darah, kotoran.
Dia bawa jamaah rahimakumullah ke Masjidil Haram. Nabi lagi duduk antara dua sujud. Lalu dari belakang diikat itu lehernya oleh orang kafir tadi, sampai lidahnya menjulur kesakitan. Semakin ditarik oleh orang tadi. Di belakang Fatimah melihat, celaka kau, celaka. Apa yang kau lakukan kepada ayahku? Ketika orang yang disuruh oleh Abu Jahal tadi melepaskan daripada tali usus ontanya yang berlumuran darah, Nabi tidak membatalkan ibadahnya. Beliau teruskan jamaah rahimakallah sampai selesai. Lalu orang itu lari. Fatimah menangis, wahai ayahanda, kenapa engkau tidak melawan ayahanda? Tidak. Aku biarkan mereka yang menggolimi. Kalau begitu wahai ayah, doalah kepada Allah agar orang yang menyakitimu itu mendapatkan laknat, mendapatkan azab dari Allah, biar dia dimusnahkan oleh Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Tidak begitu wahai Fatimah. Aku berharap orang yang menyakitiku senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi seperti itu hadirin. Nabi selalu menebarkan doa siang dan malam, salim ummati, salim ummati, salim ummati. Sampai ada kisah jamaah rahimakumullah. Suatu ketika paman Nabi Muhammad, sahabat Hamzah, ketika terbunuh di medan Uhud. Di saat itu banyak tentara muslim yang gugur di Uhud. Kalau mungkin Bapak ketika di Madinah ya, berziarah ke Gunung Uhud, itu di sana ada makam-makam syuhada. Dan termasuk di situ ada paman baginda Nabi Muhammad namanya Hamzah. Itu Nabi jamaah rahimakumullah menyaksikan pamannya terbunuh oleh Wasi dalam kondisi hancur tubuhnya. Bahkan ada seorang yang namanya Hindun membelah daripada dadanya, mengambil jantungnya dikunyah. Jamaah rahimakumullah, udah dibelah, hancur tubuh paman, ya tubuh pamannya baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Disitulah Nabi merasakan sedih yang amat dalam karena paman yang begitu sayang kepada beliau gugur di medan juang di perang Uhud. Dalam hatinya, aku tidak ridho, aku sangat marah kepada orang yang membunuh ini. Namanya Wasi jamaah rahimakumullah. Suatu ketika, itulah Nabi luar biasa. Beliau itu diberikan akhlak oleh Allah Subhanahu wa taala. La aiba, tidak ada yang namanya keburukan sedikit pun dalam hatinya. Beliau layinul qalb, hatinya lembut. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Nabi mendoakan umatnya, mendoakan sahabatnya, kan umum siapa sajalah. Bahkan sekalipun orang yang nyakitin beliau, orang yang nyakitin keluarga beliau, termasuk ternyata Allah pilih Wasi yang dulu membunuh pamannya Nabi Muhammad, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Datanglah Wasi yang rahimakumullah, ya Rasulullah, aku datang ke sini mau taubat kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah menerima taubatku ya Rasulullah. Mohon engkau terima aku ya Rasulullah. Nabi kalau melihat dia mau rahimahullah mukanya Wasi, mohon maaf, dalam satu riwayat beliau palingkan saking bencinya kepada Wasi karena membunuh pamannya yang luar biasa. Akan tetapi itulah Nabi punya misi rahmatan lil alamin. Ketika Wasi menyatakan yang minta, ya dibimbing bersyahadat dan mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad beliau terima Wasi. Akan tetapi dalam satu riwayat Nabi sedikit melengos mukanya kepada Wasi karena masih ingat pamannya begitu tubuhnya dicabik-cabik, dihancurkan, dirusak oleh Wasi. Tapi tetap menerima hadirin, tetap diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini bagaimana kita tingkatkan kecintaan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangan beliau yang luar biasa. Begitupun para sahabat perjuangannya di kota Mekah saat itu. Kita lihat sejarah bagaimana sahabat Abu Bakar. Abu Bakar lebih ingat nama Rasulullah. Abu Bakar, jangan dulu dakwah terang-terangan, jangan. Kita belum punya kekuatan. Tapi itulah bentuk cintanya kepada kekasihnya.
Maka beliau kali aja gitu, kata Abu Bakar, berhasil saya ngajak orang. Karena Abu Bakar termasuk orang yang dipandang juga, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rahimahullah, kebetulan saat itu di Masjidil Haram lagi ada Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang kafir lainnya. Maka kata Abu Bakar, kesempatanlah saya datang ke sana untuk berdakwah. Rahimahullah. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di tengah-tengah mereka menyatakan, saksikan wahai saudara-saudaraku, aku Abu Bakar Siddiq telah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kau ingin selamat, ikuti Muhammad. Tapi kalau tidak kau ikuti Muhammad, kau akan celaka. Apa yang terjadi? Abu Bakar saat itu menjadi bulan-bulan hadirin, dihantamin oleh orang-orang kafir, diinjak-injak tubuhnya sampai berlumuran darah, sampai jatuh pingsan. Itulah pengorbanan sahabat untuk Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar langsung diangkat oleh orang yang kenal tadi setelah ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Di bawahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, di rumahnya semua keluarganya tercengang, semuanya kaget. Kenapa Abu Bakar kok sampai begini? Nak, jamaah rahimakumullah. Ketika sudah sadar, ditanya kenapa ya sampai seperti ini, wahai anakku, aku telah mengajak pemuka-pemuka Quraisy untuk beriman kepada Allah. Maka kata ayahnya, jangan dulu berani, kamu tidak akan mampu menghadapi mereka. Dan saat itu pun Nabi Muhammad dengar kalau Abu Bakar jatuh pingsan setelah dikeroyok oleh orang-orang kafir. Maka Nabi bergegas ke rumahnya sahabat Abu Bakar. Ketika Nabi mengetuk pintu, Assalamualaikum, karena Nabi begitu sedihnya mendengar sahabatnya menjadi korban. Datanglah jamaah rahimakumullah, sahabat Abu Bakar mendengar tidak ada lagi suara yang indah, yang betul-betul ya, yang begitu luar biasa santunnya. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Saat itu sudah sadar jamaah rahimakumullah dari pingsannya. Terdengar suaranya baginda Nabi Muhammad SAW, seakan saat itu terobati segala segala lukanya, segala penderitaannya. Ketika mendengar suaranya Nabi Muhammad memberi salam, hadir menjumpai sahabat Abu Bakar, seakan-akan semua rasa sakitnya hilang karena kehadiran kekasihnya. Itulah yang dikatakan bahwa beliau tabib, ya, beliau adalah dokter. Jasadihi wa ruhi, jasad dan ruh adalah dokter kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dipeluknya Abu Bakar, dan seketika itu pun Abu Bakar dalam kondisi sehat, segar bugar kembali. Apa yang dikatakan Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku tidak akan mundur selangkah pun demi kecintaan agamamu, demi cintaku kepadamu. Aku rela ya wafat sekalipun, mati nyawa taruhannya, saya siap menghamili mereka. Itu Abu Bakar hadir. Begitupun sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat Utsman ketika mengikuti Nabi Muhammad itu diusir dari rumah hadir, tidak diakui oleh keluarganya, tidak diberi makan. Itu sahabat Utsman radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang lainnya. Memang awalnya duka, tapi apa endingnya hadirin jamaah rahimakumullah? Akhir cerita semua para sahabat ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijamin masuk surganya Allah. Setelah pindah ke kota Madinah, ternyata kita lihat jamaah rahimakumullah, di kota Madinah ada peninggalan bersejarah punya sahabat-sahabat yang terkenal ini. Ada masjidnya Abu Bakar, ada masjidnya Umar, ada masjidnya Utsman, ada masjidnya Ali. Itulah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, hidupnya terkenang terus sepanjang zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota Mekah dulu memang kalau kita lihat sejarah, banyak orang-orang yang memang di luar muslim itu yang memang tidak suka akan kehadiran Islam. Termasuk kalau kita lihat dari Asbabun Nuzul surah Al-Fil, itu Abraha itu kan dari Yaman. Dari Yaman. Mereka itu adalah gubernur Yaman dan beragamakan Nasrani. Punya etikat bagaimana yang namanya Ka'bah itu dihancurkan, diratakan supaya tidak ada lagi orang datang ke Masjidil Haram, supaya tidak ada lagi yang namanya Islam, supaya supaya tegaklah ya agama mereka, agama Nasrani.
Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Makar mereka, cara buruk mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di akhirat, di dunia diwujudkan oleh Allah. Ketika Abraha menyiapkan bala tentaranya dari Yaman menuju kota Mekah jamaah rahimakumullah, itu tidak 1000, 2000, 3000, itu ribuan. Dengan kuda yang terlatih, dengan onta yang terlatih, dengan gajah yang terlatih, berangkat itu ribuan pasukan Abraha menuju Ka'bah, menuju Mekah, akan menghancurkan Ka'bah. Jemaah rahimakumullah, apa yang terjadi? Di saat itulah Abu Thalib yang memang dipercaya oleh suku Quraisy, keluarga Abi Manaf, memang itu ada keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita lihat sejarah jemaah rahimakumullah, bahwa Abdul Muthalib itu ayah daripada Abu Thalib. Abu Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, dari Abdullah, terus Abdul Muthalib, dari Abdul Muthalib bin Hisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar, terus lagi bin Nazr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Muzar bin Ilyas, terus lagi bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Jalurnya Ismail alaihissalam. Jadi jemaah rahimakumullah, memang ada keturunan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ayahanda daripada Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, itu bukan sembarangan orang. Kalau kata ulama jemaah rahimakumullah, beliau itu sudah dikasih tahu oleh Allah kalau nanti punya cucu kasih nama Ahmad atau Muhammad. Kalau bahasa ininya kan orang dapat ilham kan bukan sembarang orang. Orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad, itu orang yang istimewa. Sampai-sampai beliau ini dipercaya untuk memegang kunci Ka'bah. Jadi enggak sembarangan nanti. Orang yang memegang kunci Ka'bah sampai saat ini adalah masih ada nasab keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah rahimakumullah, Abdul Muthalib ini orang kaya, Pak. Suatu ketika sebelum Abraha datang menyerang Ka'bah, ini nyuruh khodimnya, pelayannya, suruh menggembala ontanya. Kurang lebih ada 200 onta kalau nggak salah. 200 unta beliau dilepas di halaman yang luas. Maka apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, Abraha dari nan jauh di sana melihat dan tahu. Udah bisa ya Pak? Belum. Ya. Dan tahu ini yang namanya onta-onta ini milik Abdul Muthalib. Maka jamaah rahimakumullah, maka dirampaslah nih onta-ontanya Abdul Muthalib, kakek baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya menyerahkan daripada Ka'bah tadi dan tinggalkan itu Mekah. Jangan ada di situ. Mau dijajah, mau ditempatin Abraha di situ. Jamaah rahimakumullah. Tapi apa yang terjadi? Ketika ditahan itu onta-ontanya, Abu Thalib langsung datang ke sana. Langsung itu berargumen dengan Abraha. Ternyata jamaah rahimakumullah, apa yang dikatakan Abdul Muthalib, demi Allah aku tidak mundur selangkah pun untuk menghadapimu. Karena apa? Ada Allah Subhanahu wa taala yang punya Ka'bah. Kalau kalian mau menantang aku dan menghancurkan Ka'bah, urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Enggak lama kemudian turun, yaitu burung ababil. Insyaallah pertemuan yang akan datang saya sampaikan cerita bagaimana Abraha dihancurkan oleh Allah. Wa'alam bisawab, yang benar dari Allah, yang salah adalah kehidupan saya. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.